bersinar jadi dokter. Kamu mau apa? Mau suntik orang lewat jus, jus, jus. Cita-citaku kepingin jadi dokter. Cita-citaku ingin jadi insinyur. Cita-citaku menjadi anak pintar. Cita-citaku ingin jadi Astaga, Cimi, kamu ngapain? Cimi ngapain? Cimi gak denger ya? Cimi. Buka dulu headsetnya Kak. Aduh, Cimi. Aduh Cimi. Aduh. Ya maaf ya. Ini ditaruh dulu. Cimi ngapain? Cimi ngapain? Cimi tuh lagi nyanyi tahu. Nyanyi apa sih? Apa? Kepo ya? Iya, kepo. Nyanyi apa, Cimi? Aku nyanyi lagu Cita-citaku. Cita-cita. Emang Iya. Cimi cita-citanya jadi apa? Banyak. Apa aja? Iya Banyak. dong, banyak. Apa tuh banyak? Bisa jadi dokter, Ah, insinyur, presiden, banyak ya. jadi penyanyi K-pop. Wah, keren ya. Bangga Keren kan? cita-citanya. Keren. Ngomong-ngomong, Hah? bajunya baju apa? Nah, ngomong-ngomong nih Cimi, Oke. minggu ini tema kita tentang cita-cita juga. Cimi, udah lihat itu. belum nih? Itu Kakak. kakak Rere Hmm? jadi apa? Jadi atlet dong nih. Udah lihat ini, Itu bawa apa? raket. Di belakang pedang ya, pedang. Raket, bukan pedang ini raket, Cimi raket. Oh, itu raket. Iya. Aku pikir pedang. Bukan. pedang kan jadi. Pedang kan? Pedang. Bukan ini raket, Cimi. Oh, raket. Iya, Oke. karirnya jadi atlet. Kalau kakak itu kakak Siapa? Ninda. Ninda. Kanda. Kakak Ninda. Jadi apa, Kak? Kakak jadi ibu manajer. Aduh, ibu Ibu manajer, manajer. hormat ibu, hormat. Hormat. Bagus. Iya. Terima kasih. Nah, Udah siap mulai belum nih? Kita Iya, Cimi. mau ibadah loh. iya Cimi kita mau ibadah loh. ya? Mm-mm. Oke. Iya. Oke, Cimi ikut ibadah ya. Iya. Kita ikut nyanyi lagu bebas ya Cimi ya. Headphone dong. Oh, pakai net. Oke. Biar musiknya kedengeran. Cimi banyak mau ya, Kak. Iya dong. Kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. Dengan semangat adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Lebih semangat lagi. Semangat. Lebih semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Istimewa Kak, karena kita semua istimewa. Hey. Ku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku dibeli emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya adik-adik, lebih semangat lagi dong. Aku istimewa bukan karena kata
Cimi capek gak? Cimi capek juga nggak? capek. Tapi harus semangat Cimi. Ah, Iya nih, semangat ya? kita belum Iya, selesai, belum kita selesai. baru mulai. Kakak aku itu aja ya, duduknya sama teman-teman aja ya. Ah, nggak mau, nggak Ayo, boleh. ayo. Jangan, Cimi. Cimi, jangan tinggalkan aku. Ya, dah Cimi. Oh gitu. Iya. Tolong dilepasin dulu dong. Oh iya, apanya yang dilepasin Cimi? Itu yang di kepala. Oh ini. Oke. Cepetan. Iya. Oke. Oke, Yaudah. kita tunggu Cimi. Dadah. Aku Dah. duduk ya. Dadah Cimi. Dadah. Ibadahnya yang bener ya Dadah. Cimi ya. Bye. Bye. Cimi udah pergi. Iya, tinggal kita ya Kak. Oke, tetap semangat. Iya, tetap semangat. Kita mau mulai ibadah kita. Kita Iya. mau sama-sama nyanyi dari Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil. Kita nyanyi bareng-bareng adik-adik, yang semangat ya. Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita mau bernyanyi lagi Kak. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih Kak, Ya. kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hartamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami siapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Engkau berkati setiap kami, kiranya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau Baca Alkitab. kita siapkan Alkitabnya, kita buka Dari mana Kak? dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah memiliki pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tanah pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang.
Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, udah siap belum nih dengerin cerita firman Tuhan hari ini? Udah Kak aku. Kakak mau tahu nggak siapa pelayan hari ini? Mau tahu dong. Mau tahu? Mau tahu banget, banget. banget ya. Oke, pelayan TK ada Kak Rere. Yeay. Terus anak kecil ada Ada Kakak Ninda. Yeay, Kak Dinda. Dan anak tanggung ada Ada Kakak Kakak Bunga. Oke adik-adik, kita langsung aja mendengarkan firman Tuhan. Cekidot. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, udah lama nih Kak Rere udah gak ngajar kelas TK lagi. Nah, hari ini Kak Rere mau ngajar anak kelas TK nih, mau menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Nah, tapi Kak Rere mau tanya, gimana nih penampilan Kak Rere hari ini? Kak Rere bawa raket, kira-kira adik-adik tahu nggak Kak Rere hari ini jadi apa ya? Hayo, ada yang tahu? Kak Rere hari ini mau jadi atlet badminton, atlet bulu tangkis. Nah, siapa adik-adik yang di rumah suka main badminton? Ayo, nah sama nih kayak Kak Rere, hari ini Kak Rere jadi atlet bulu tangkis. Nah, kenapa ya kok Kak Rere hari ini jadi atlet bulu tangkis? Iya, jadi adik-adik waktu Kak Rere kecil, Kak Rere punya cita-cita mau jadi atlet bulu tangkis. Nah, ngomongin cita-cita nih adik-adik, hari ini Kak Rere mau tanya nih, siapa yang kalau udah besar nanti adik-adik cita-citanya mau jadi dokter nih? Wah, siapa yang mau jadi dokter? Ayo unjuk tangannya. Pasti banyak ya yang mau jadi dokter. Kira-kira dokter itu ngapain ya adik-adik? Ya, dokter itu menyembuhkan pasien, memberikan obat, dan juga merawat pasien yang sakit. Nah, berikutnya nih. Siapa yang mau jadi pilot? Wah, pilot itu ya adik-adik menerbangkan pesawat. Siapa yang mau jadi pilot kalau udah besar? Nah, ini pilot ya. Nah, berikutnya lagi nih adik-adik, ada lagi kakak punya gambar. Nah, nih. Siapa yang kalau udah gede mau jadi siap gerak Pak? Polisi. Siapa yang mau jadi polisi adik-adik? Polisi itu ngapain ya kerjanya? Ya, dia ngatur lalu lintas. Kalau adik-adik suka ketemu tuh di jalan, ya polisi ngatur lalu lintas. Terus juga polisi yang mengatur semua supaya berjalan dengan baik. Nah, itu tadi adalah cita-cita yang kakak kasih tahu. Nah, berikutnya juga masih banyak cita-cita yang adik-adik pasti mau. Salah satunya mungkin ada yang mau jadi guru. Siapa yang mau jadi guru? Atau mau jadi astronot? Adik-adik, siapa yang mau jadi astronot? Hayo. Terus ada yang mau jadi musisi, main gitar, main piano, atau juga siapa yang mau jadi penyanyi. Dan juga masih banyak lagi profesi atau cita-cita yang kita inginkan ya adik-adik. Nah, terus hubungannya apa Kak cita-cita sama firman Tuhan hari ini? Nah, iya adik-adik, hari ini kakak mau cerita nih. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Nah, ceritanya itu tentang salah satu tokoh adik-adik, seorang raja. Masih ingat gak minggu lalu itu ceritanya tentang raja siapa? Ayo. Ya, ini dia Raja Salomo adik-adik. Jadi, Raja Salomo itu adik-adik, dia itu menjadi raja. Nah, dia itu menjadi raja karena apa? Karena Tuhan menyertai dan memberkati Raja Salomo adik-adik. Dari Raja Salomo kecil hingga dia dewasa dan dia berhasil menjadi raja, itu semua karena penyertaan Tuhan adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita adik-adik. Tuhan Yesus bilang gini, bahwa kita itu adik-adik di rumah dan juga Kak Rere adalah anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan berarti kita adalah kepunyaan atau miliknya Tuhan adik-adik. Nah, Tuhan menciptakan kita itu agar kita juga mempunyai cita-cita atau mempunyai impian ketika nanti kita sudah dewasa adik-adik. Nah, makanya itu seperti tadi Raja Salomo, pasti Tuhan akan menjaga kita, merawat kita, menyertai kita, hingga kita nantinya kalau udah dewasa bisa tuh meraih cita-cita yang kita inginkan tadi adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya gimana ya Kak biar kita bisa meraih cita-cita kita?
Caranya gampang banget adik-adik. Ya, ini dia. Dengan terus tekun berdoa adik-adik. Adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena dengan berdoa kita terus berharap sama Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku mau jadi dokter. Atau Tuhan Yesus tolong aku mau jadi guru. Supaya nanti adik-adik bisa deh meraih cita-cita yang adik-adik inginkan adik-adik. Nah makanya jangan lupa untuk terus berdoa ya adik-adik dan terus berharap sama Tuhan. Nah, tadi kakak udah ngomong panjang lebar nih tentang cita-cita, terus juga tentang Raja Salomo, terus juga tentang gimana caranya kita untuk bisa meraih cita-cita. Nah, tapi intinya apa sih Kak firman Tuhan hari ini? Nah, kakak kasih tahu ya bahwa inti dari firman Tuhan hari ini adalah ini dia nih. Di sini ada gambar adik-adik nih. Coba cari mukanya masing-masing. Ada nggak? Nah, di sini firman Tuhan mau bilang bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita adik-adik. Tuhan menciptakan kita agar kita juga bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, Tuhan juga akan selalu menjaga kita, merawat kita, menyayangi kita karena kita adalah berharga, karena kita anak-anak Tuhan. Makanya tadi seperti yang kakak bilang, jangan lupa untuk terus berdoa dan terus berharap sama Tuhan supaya kelak kita kalau sudah dewasa, kita bisa untuk meraih cita-cita kita. Oke adik-adik, sekian firman dari kakak. Mudah-mudahan adik-adik paham ya. Kalau gitu sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Dinda di kelas kecil. Nah adik-adik, tadi kan kita udah sama-sama baca Alkitab ya. Dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang punya cita-cita? Angkat tangannya. Semua di sini pasti punya cita-cita kan? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi. Terus apalagi ya cita-citanya? Ayo, siapa yang mau jadi dokter? Ada yang mau jadi guru nggak? Ada yang mau jadi kakak sekolah minggu nggak nih? Nah, pasti adik-adik di rumah semuanya pada punya cita-cita kan? Nah, adik-adik, kakak punya cerita nih. Jadi ada seorang anak kecil. Dia ini mempunyai cita-cita menjadi astronot. Adik-adik tahu nggak astronot? Tahu kan? Yang kerjaannya tuh dia ke bulan, ke luar angkasa. Adik-adik keren ya astronot. Nah, dia waktu kecil cita-citanya jadi astronot adik-adik. Tapi berjalannya waktu, dia dewasa, dia bekerja, dia belajar, dia sekolah. Dia gak jadi astronot adik-adik. Dia jadinya pekerja biasa. Kerjaannya di kantor. Kira-kira dia perasaannya gimana tuh? Aduh, kok cita-cita aku kok jadi gak jadi astronot ya? Kok dulu kan aku mintanya sama Tuhan Yesus, aku mau jadi astronot, tapi kok sekarang aku gak jadi astronot. Kira-kira dia gitu gak sih adik-adik? Enggak loh adik-adik. Dia tetap mengucap syukur, dia tetap berharap, dan dia tetap yakin, dia tahu kalau dia itu dipimpin sama Tuhan. Tuhan itu kasih yang terbaik buat dia. Meskipun dia gak jadi astronot, dia tetap disayang, dia tetap dipimpin, dikasih yang terbaik sama Tuhan Yesus. Begitupun adik-adik. Kita sama-sama baca yuk di Mazmur. Dibuka lagi Alkitabnya yang tadi kita baca di Mazmur 127. Kita mau baca di baitnya, ayatnya yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, ditekankan di situ anak-anak adalah pahlawan di masa mudanya. Adik-adik itu berharga loh di mata Tuhan. Adik-adik itu kayak contohnya emas. Emas itu harganya mahal loh adik-adik.
Begitupun adik-adik, di mata Tuhan adik-adik itu sangat berharga. Adik-adik itu istimewa. Lagu yang tadi kita sama-sama nyanyiin, aku istimewa, adik-adik juga istimewa. Nah, di cerita minggu ini kita mau sama-sama diingatkan, kita mau sama-sama belajar untuk tetap berharap sama Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur. Jangan takut untuk bercita-cita setinggi apapun. Selain itu adik-adik udah punya cita-cita nih. Aku mau jadi dokter, aku mau jadi yang lain-lain cita-citanya. Apa yang harus adik-adik lakukan? Jadi yang pertama, adik-adik harus tetap rajin nih belajar. Aku mau jadi guru loh, aku mau jadi dokter. Harus rajin dong belajarnya di sekolah, dengerin guru-guru, ngerjain PR. Bener gak? Nah, yang kedua, kita harus berharap sama Tuhan. Tetap berharap. Kita harus tetap berdoa sama Tuhan dan tetap baca Alkitab tentunya. Oke, segitu aja dari kakak ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi adik-adik, shalom, apa kabar? Sehat-sehat semua pasti ya. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini kakak lagi pakai baju apa sih? Ada yang bisa tebak? Ya, benar-benar. Ini baju yang sering kalian lihat kalau kalian ketemu dengan dokter di rumah sakit. Nah, hari ini tuh kita mau bercerita tentang cita-cita gitu. Nah, sebenarnya jadi dokter itu dulu itu cita-citanya Kak Bunga. Kalau adik-adik punya cita-cita nggak? Pasti ada ya. Nah, kayak teman kita satu ini nih. Kak Bunga punya video tentang cerita teman kita yang berusaha untuk mencapai cita-citanya. Mau nonton? Yuk, kita tonton. Hold my breath, hush my head, count my steps, I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way, that's just a give and take. Make mistakes, keep on hoping, hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open, I know I can keep on going, keep on going, keep on going, keep on going. My heart is open.
Nah, tadi adik-adik sudah nonton kan? Kalau di video itu si Scarlett kalau nggak salah namanya, dia punya mimpi buat jadi penari balet. Cuma karena ada masalah nih sama kakinya, ya kan? Scarlett itu nggak bisa menari gitu. Tapi Scarlett sebenarnya dia tidak putus asa. Dia terus berusaha untuk berjuang gimana ya caranya supaya dia bisa jadi penari balet gitu. Dan akhirnya di akhir video kalian bisa lihat juga kan kalau karena usahanya dia nih yang terus rajin dan berusaha, Scarlett bisa mencapai mimpinya itu sebagai seorang penari balet, atau dia akhirnya bisa juga menari balet gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan adik-adik kakak Bunga tanya, kalau seperti Scarlett, kalau cuman usaha doang bakal bikin kita mencapai cita-cita nggak ya? Ternyata nggak bisa loh adik-adik kalau kalian cuman usaha aja. Resepnya apa ya supaya bisa mencapai cita-cita? Yang pertama paling utama adalah hidup mengandalkan Tuhan. Seperti yang sudah adik-adik baca tadi di Mazmur 127. Nah, di Mazmur ini nih yang tadi adik-adik baca, itu mau ngasih tahu kalau kita itu gak boleh lupa sama siapa sih Tuhan itu. Apapun yang adik lakukan, apapun yang kita dapat, apapun yang kita punya, itu semua asalnya dari Tuhan. Gitu ya. Kita boleh punya cita-cita nih. Kamu boleh punya cita-cita jadi polisi, kamu boleh punya cita-cita mau jadi guru, atau seperti Kak Bunga mau jadi dokter, boleh gitu. Tapi kita harus juga untuk minta bantuan dari Tuhan juga. Kalau itu gak dilakukan, mimpi kita gak akan bisa dicapai. Nah, Kak Bunga mau cerita sebenarnya contohnya Kak Bunga sendiri sih gitu. Kakak dulu yang tadi kakak bilang kakak punya cita-cita dulu mau jadi dokter nih gitu. Tujuannya biar bisa nyembuhin penyakit ya, sekalian juga kalau bisa jadi kaya sih nggak apa-apa ya gitu. Nah waktu itu Kak Bunga tuh pas waktu SMA tuh Kak Bunga belajar mati-matian, pokoknya belajar aja, nggak mau kalau bisa nggak usah keluar rumah gitu, belajar aja pokoknya gimana caranya biar bisa lolos ujian untuk bisa sekolah kedokteran. Tapi adik-adik tahu nggak yang terjadi? Ternyata Kak Bunga nggak lolos semuanya. Semua ujian yang Kak Bunga ikutin buat masuk sekolah kedokteran nggak ada yang lolos, nggak ada yang lulus. Gimana perasaannya? Nangis Kak Bunga waktu itu 2 hari berturut-turut. Kak Bunga nangis, diem aja di kamar. Ya keluar cuma buat makan sih gitu. Tetap ya makan harus gitu. Tapi Kak Bunga waktu itu 2 hari berturut-turut Kak Bunga nangis. Karena apa? Karena waktu itu Kak Bunga punya harapannya Kak Bunga pengen jadi dokter gitu. Tapi kok nggak ada yang lolos gitu. Kak Bunga nggak bisa masuk ke sekolah kedokteran itu gitu. Terus selama 2 hari itu Kak Bunga tuh doa sama Tuhan. Nanya, Tuhan kenapa sih aku kok nggak lolos gitu? Kenapa Kak Bunga bisa nggak dilolosin, nggak lolos sekolah untuk kedokteran itu? Ada apa gitu? Padahal kan aku mau jadi dokter, tujuannya tuh buat bantuin orang loh, nggak buat yang macem-macem gitu. Terus kayaknya Tuhan jawab doanya Kak Bunga. Dia kasih ayat Alkitab. Dia kasih dari Matius 6 ayat 33. Kalau adik-adik punya bawa Alkitabnya, dibuka deh. Di situ dibilangnya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selain ayat Matius 6, Kak Bunga juga dapat dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, pas Kak Bunga baca itu, terutama yang Matius 6, Kak Bunga mikir, apa ya? Cari dulu kerajaan Allah tuh maksudnya apa ya? Kak Bunga waktu itu gak ngerti sama sekali maksudnya apa sih gitu. Terus setelah Kak Bunga waktu itu
pas pergi ke gereja nih, dengerin firman Tuhan di gereja, waktu itu Kak Bunga ingat Pak Pendeta jelasin tentang kerajaan Tuhan gitu. Wah, kebetulan kan Kak Bunga waktu itu dapat ayat Alkitab itu terus dijelasin sama pendeta. Nah, Pak Pendeta itu bilang kalau mencari kerajaan Allah itu artinya kita harus dekat sama Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, gak cuma ngandelin kekuatan kita sendiri gitu. Jadi dia juga bilang ya apa yang Tuhan kasih ya kita harus bersyukur gitu, karena Tuhan kasihnya itu ya berarti itu yang Tuhan pingin kita untuk lakukan gitu. Ya udah ikutin aja apa yang Tuhan kasih sama kita. Itu kata-katanya dari Pak Pendeta dulu. Nah terus abis Kak Bunga dapet dari Pak Pendeta itu, Kak Bunga langsung mikir, emangnya iya ya, jangan-jangan waktu kemarin itu pas Kak Bunga belajar memang Kak Bunga jarang berdoa kali ya gitu, atau mungkin Kak Bunga jarang untuk minta pertolongan sama Tuhan gitu. Nah abis itu Kak Bunga inget-inget lagi, kayaknya dulu pas waktu belajar jangan-jangan Kak Bunga memang suka lupa untuk berdoa gitu, atau mungkin Kak Bunga juga suka jarang baca Alkitab. Makanya waktu itu Tuhan gak ngasih apa yang Kak Bunga mau. Karena dulu Kak Bunga ternyata doanya cuma pas mau ujian aja gitu. Gak pernah pas waktu Kak Bunga belajar, gak pernah pas waktu Kak Bunga lagi kosong Kak Bunga baca Alkitab segala macam gitu. Nah semenjak dari situ tuh Kak Bunga jadi merubah sikapnya Kak Bunga. Jadi Kak Bunga semenjak itu jadi rajin berdoa. Terus habis itu pokoknya setiap kali mau melakukan apapun Kak Bunga akan selalu mulai berdoa minta bantuannya sama Tuhan. Kenapa? Biar ketika ada masalah Tuhan yang bantuin kita untuk menyelesaikan masalah. Terus habis itu karena Kak Bunga waktu itu gak masuk sekolah kedokteran, jadinya masuk ke sekolah psikologi aja. Ya udah Kak Bunga ikutin aja. Kalau Tuhan memang maunya seperti itu, siapa tahu Tuhan memang maunya Kak Bunga jalannya di situ gitu. Jadi Kak Bunga terima aja apa yang Tuhan mau kasih sama Kak Bunga. Gak disangka-sangka ternyata Kak Bunga malah jadi suka sama sekolah ini gitu. Jadi Kak Bunga gak mikirin lagi, besok mau jadi dokter lagi, ngulangin lagi ujian. Enggak, Kak Bunga malah suka dengan di sekolah itu. Dan akhirnya sekarang jadi seperti yang Kak Bunga jadi seperti Kak Bunga yang sekarang gitu. Jadi Kak Bunga sekarang punya cita-cita yang ternyata memang sesuai sama yang Kak Bunga mau dulu gitu. Memang gak jadi dokter, tapi setidaknya Tuhan tahu Kak Bunga memang pingin bantuin orang-orang dengan cita-cita yang lain gitu. Nah hari ini berarti kita belajar dari ceritanya Scarlett sama ceritanya Kak Bunga tuh, bahwa sebenarnya kita gak boleh patah semangat gitu ya. Kita juga harus percaya sama Tuhan Yesus, karena kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi pasti semua rencana yang Tuhan kasih buat kita itu adalah yang terbaik. Nah, poin pesan dari Tuhan hari ini adalah yang pertama, kita semua itu berharga di mata Tuhan, karena Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Begitu juga untuk adik-adik. Yang kedua, kalian harus ingat kalau kita harus hidup terus mengandalkan Tuhan Yesus. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian melakukan sesuatu, harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kalaupun ada masalah ketika kalian menghadapi tantangan atau ketika kalian mau meraih cita-cita, jangan patah semangat. Terus berusaha dan terus berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan dengerin dan pasti Tuhan akan mengabulkan keinginan kalian. Oke? Itu saja dari Kak Bunga. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Nah, waktunya aktivitas. Oke, karena minggu ini tema kita tentang cita-cita, jadi kita mau buat video tentang cita-cita kalian. Nah, adik-adik harus membuat video untuk mengumumkan cita-cita kalian apa sih gitu. Kalian tulis di selembar kertas atau di papan tulis seperti ini yang kecil, tuliskan cita-cita kalian. Kelihatan?
Ya, cita-citaku mau jadi apa? Kemudian ketika kalian membuat video, kalian harus mengucapkan, aku berharga di mata Tuhan, oleh sebab itu aku ingin jadi, kalian sebutin cita-cita kalian yang selalu mengandalkan Tuhan. Gitu. Seperti apa contohnya? Yuk kita lihat. Hai, namaku Regita. Aku berharga di mata Tuhan, oleh sebab itu aku ingin menjadi atlet yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Hai, namaku Dinda. Aku berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, aku ingin jadi manajer yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, begitu caranya. Nanti hasil video singkat kalian silahkan dikirimkan ke email Pelkat PA paling lambat hari Rabu tanggal 23 September 2020 ya. Video singkat aja mengenai cita-cita kalian seperti apa. Jangan lupa dengan kata-katanya ya. Nah, tadi kita udah sama-sama dengerin cerita dari Kakak Regita, dari Kakak Ninda sama Kakak Bunga. Adik-adik, minggu ini kita belajar tentang apa ya Kakak Regita? Tentang tadi apa ya, Kak, ceritanya tadi? tentang apa sih Kak? Tadi tuh firman Tuhan hari ini bercerita tentang kalau kita itu anak-anak Tuhan, Kak. Kita Miliknya itu Tuhan. iya anak-anak yang istimewa. Istimewa. Kayak lagu pertama kita ya, Kak, Iya. istimewa. Nah, makanya adik-adik gak boleh takut, jangan takut untuk Bercita-cita setinggi setinggi apapun. mungkin. Iya, adik-adik mau bercita-cita jadi dokter, jadi guru, jadi apapun, Pasti jangan lupa. bisa. Iya, pasti Jangan bisa. lupa tetap berharap, tetap berdoa, dan tetap belajar yang giat. Iya, betul banget, Kak. Oke. Kita akan bernyanyi nih adik-adik. Selanjutnya bernyanyi dari Kidung Ceria 20 Bapa di sorga mengasihiku. Kita sama-sama nyanyi. Bapa di sorga mengasihi. Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, semuanya kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, berkatilah bangsa dan negara Indonesia ini, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu bersama dengan bangsa dan negara ini. Tuhan berkati dengan hikmat bagi para pemimpin dan juga seluruh rakyat Indonesia, agar kami bisa dapat segera melewati keadaan yang sulit ini, terutama karena wabah COVID-19. Kiranya negara Indonesia ini selalu taat dan tetap memuliakan nama Tuhan apapun keadaannya yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu kami berdoa. Pagi hari ini kami berdoa untuk GPIB dan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan berkati dan sertai pelayanan setiap gereja di Indonesia, bahkan pos-pos PLKS sekalipun, agar menjadi saluran berkat. Kami berdoa secara khusus untuk gereja GPIB Gloria. Tuhan berkati KMJ, pendeta jemaat, pendeta emeritus, juga pendeta Sazas, beserta keluarga masing-masing, supaya mereka semua bisa sehat dan dapat melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga berkati setiap pelkat, presbiter, dan karyawan kantor yang dalam pelayanan di GPIB Gloria. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk setiap orang yang sakit. Berkati mereka dengan kesembuhan. Berkati obat-obatan yang mereka minum dan makanan untuk kesembuhan mereka. Berkati juga kami semua supaya selalu sehat. Jauhkan kami dari virus COVID, supaya kami semua dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Tabib ajaib. Dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami ya Tuhan.
Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan selalu. Berikanlah mereka rezeki yang cukup, supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, jadikanlah mereka teladan baik dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan kehidupan kami dengan baik. Tuhan, berikanlah mereka umur panjang dan kesehatan selalu. Sertailah dan lindungilah mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Tuhan, semoga tugas mulia yang Kau berikan kepada mereka dapat mereka laksanakan dengan baik. Dan semoga mereka bisa selalu sabar dalam mendidik dan membimbing kami. Tuhan, jauhkanlah orang tua kami dari segala mara bahaya. Dan jika mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka, Kau berikanlah mereka jalan keluar yang terbaik. Tuhan, jadikanlah orang tua kami sebagai saluran berkat bagi semua orang. Tuhan, berkatilah kami dan orang tua kami, juga ampunilah kesalahan kami dan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan kami Bapa, baik kami dari pendidikan yang terendah Tuhan, untuk yang TK, dan juga Tuhan bagi kami pendidikan kami Tuhan yang tertinggi. Tuhan, berkati kami dalam sekolah kami, walaupun kami sekolah online Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami tetap fokus untuk belajar, untuk menjadi anak yang pintar Tuhan, dan kiranya kami dapat meraih cita-cita kami, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Biarlah Tuhan kami tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan biarlah kami juga tetap menjadi anak yang penuh dengan semangat dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, rangkaian doa kami Tuhan, yang kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Siapkan uang persembahannya. Kita mau nyanyi sama-sama dari Kidung Ceria 205. Aku suka membagi. Oke. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan, Engkau berkatilah persembahan ini, kiranya dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Oke, tak kerasa ya Kak, ibadah kita mau berakhir. Iya, udah selesai nih kita ibadahnya. Iya. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau bernyanyi lagi nih Kak, satu lagu. Dari mana Kak? Kidung Ceria 345, Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai aktivitas kami selanjutnya.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh Saat sejenak. teduh. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita telah menyelesaikan IMPA online kita minggu ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Dadah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Yeay.